Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas strategi bermain ending dengan tema gajah sama warna, atau lebih khusus gajah gelap versus gajah gelap. Model bangunan yang kita bahas terjadi di video World Cup pada tahun 2017 antara Zhou Wesley sebagai putih berhadapan dengan Vladimir Fedosev, di mana keduanya memiliki gajah gelap. Bagaimana kita menilai posisi ini? Grandmaster sering menjadikan prinsip Capablanca sebagai referensi dalam melangkah. Prinsip Capablanca menyatakan, ketika Anda memiliki satu gajah yang tersisa di atas papan, maka letakkanlah pion Anda pada petak yang berlainan warna dengan gajah. Dengan demikian, sulit bagi lawan mengambil pion. Seperti yang kita lihat pada diagram, struktur pion kedua pemain tidak simetris. Atau dengan kata lain, meskipun jumlah pion kedua pemain sama, tetapi formasi pion berbeda. Di mana hitam memiliki 3 pion di petak gelap, sementara putih memiliki 2 pion di petak gelap. Dari sini kita mengambil kesimpulan putih memiliki peluang menang jika ia mampu melakukan rangkaian langkah yang tepat. Kita akan melihat bagaimana Zhou Wesley menemukan langkah yang tepat dalam posisi bangunan yang nampak sulit ditembus. Pada posisi ini kita melihat bagaimana pion F4 mendapat tekanan dari gajah. Hal ini menyebabkan Raja Hitam harus melindungi pion F4. Kalau Anda perhatikan dengan cermat, Raja Putih sulit memasuki wilayah hitam. Jika Raja Putih berhasil masuk ke wilayah hitam, maka permainan dipastikan selesai. Tetapi Vladimir Fedosev telah mengatur pionnya sedemikian rupa sehingga Raja Zhou Wesley tidak bisa melewati baris keempat. Bagaimana Zhou Wesley secara sistematis memecahkan masalah ini? Mari kita saksikan permainan yang sangat instruktif dari Grandmaster asal Filipina. Zhou Wesley terlebih dahulu membawa rajanya ke tengah papan, Raja G1. Langkah yang logis. Ketika buah catur lawan dalam keadaan statis, kita harus mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Tujuan langkah ini sangat jelas, membawa raja ke petak D3. Hitam hanya bisa bertahan dengan Raja F5, Raja F2, Raja G5, Raja F1, Raja F5. Pada posisi ini, Raja Putih ingin melakukan manuver ke D3. Tetapi, kalau hal ini segera dilakukan, hitam bisa saja memberikan masalah bagi putih dengan manuver raja dan pion di jalur H. Sebagai gambaran, mari kita lihat analisanya jika Raja Putih buru-buru manuver ke D3. Raja E2, Raja G5, Raja D3, bersiap dorong pion C4, tetapi langkah yang kuat dari hitam, pion H3, memaksa putih memukul pion. Raja H4, gajah bisa saja mengambil pion F4, tetapi pion H5 memberi masalah bagi putih. Setelah pion C4, pertukaran pion, raja kali pion, putih juga memukul pion H3. Sekarang hitam memiliki pion bebas yang mendapat pengawalan dari raja. Permainan ini bisa berlanjut dengan gajah E5, pion H4, D5, Raja G2, F4, pion H3, pion F5, mengontrol petak H2, pion bebas didorong, gajah kali pion, raja memukul gajah, Raja B5, posisi seimbang. Zhou Wesley tentu saja tidak ingin posisi bangunan unggul menjadi remis, dan kita semua tentu mencari posisi menang. Kita kembali. Pada posisi ini, Zhou Wesley melihat pola keseimbangan, di mana dia harus mengantisipasi manuver hitam di sayap raja. Di sini dia melihat posisi terbaik bagi gajah adalah petak E1. Selain menekan pion H4, gajah ini juga bisa menjaga manuver Raja Hitam.
Oleh karena itu dia melangkah gajah A3. Hitam membalas raja E6 dan raja E2. Langkah instruktif dari Shaw Wesley. Raja F5, gajah C1, raja G5, raja F1, gajah C7, gajah D2, gajah kembali, dan gajah E1. Sekarang gajah mengontrol petak H4, membuat raja hitam kesulitan mencari celah di sayap raja. Dengan demikian, tugas raja putih mengontrol sayap raja selesai sudah. Sekarang Shaw Wesley bisa membawa rajanya ke petak D3. Hitam lanjut raja F5, raja E2, raja E6, raja D3, raja D7, pion C4. Sekarang hitam memiliki 4 pion lemah, yaitu pion A5, D5, F4, dan H4. Dan dia mengambil posisi bertahan dengan raja C6. Menukar pion tentu saja akan memberi keuntungan hitam, sebab raja hitam akan mengontrol petak C4 dan E4. Memasuki langkah ke-69, Shaw Wesley berusaha menciptakan posisi zugzwang. Dia akan memanfaatkan posisi pion F4 dan A5. Dia terlebih dahulu membawa gajahnya ke C3. Sebuah strategi membuang langkah. Tujuan sebenarnya dari langkah ini agar ketika gajah hitam menempati petak C7, maka gajah putih menempati petak D2 dan terjadi posisi zugzwang. Hitam lanjut gajah B6, gajah B2, gajah DD8, gajah C1, gajah C7, dan gajah D2. Zugzwang tahap pertama buat hitam. Hitam tidak bisa menggerakkan raja dan gajahnya, sebab pionnya akan jatuh. Apakah Anda melihatnya? Jika belum, silakan pause video ini untuk melihat posisi zugzwang raja dan gajah. Kondisi ini membuat hanya pion H5 yang bisa bergerak. Gajah C3, gajah B6, gajah B2, gajah C7, gajah A3, gajah DD8, gajah F8. Gajah yang sangat aktif melawan gajah pasif. Hitam lanjut dengan gajah G5, direspon dengan gajah G7, dengan ide membawa gajah ke E5, mengontrol beberapa diagonal yang penting. Permainan berlanjut dengan raja D6, gajah skak, dan raja kembali ke C6. Di langkah ke-79, hitam kembali terkena zugzwang setelah raja C3, di mana raja tidak bisa bergerak, dan pion F4 mendapat tekanan dari gajah, membuat hitam hanya memiliki satu langkah, gajah H6. Lalu gajah menyerang pion, gajah F8. Di sini putih tidak bisa segera mengambil pion A5 dengan gajah menyerang pion, sebab hitam terlebih dahulu skak dengan gajah. Sebab itu putih terlebih dahulu raja D3. Disusul pion H3, pion dipukul, gajah D6, dan sebuah langkah yang simpel dari Shaw Wesley, gajah diadu. Hal ini membuat hitam menyerah, sebab jika terjadi pertukaran gajah, raja C5, pion D5 dipukul, raja kali pion didorong, raja memukul, raja menyerang pion, raja D6, putih memiliki pion bebas. Hitam tentu saja tidak bisa melakukan perlawanan.